Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali di channel Suara Penginjilan. Pada kesempatan ini, saya hendak mengajak kita belajar bersama dari Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24-27 dengan tema kompetisi iman. Saudara-saudara, dalam kehidupan manusia, berkompetisi adalah suatu hal yang sering kita temukan, bahkan hampir pada semua bidang kehidupan. Jenis kompetisi juga beragam, misalkan bidang seni, cabang-cabang olahraga, dance, musik, sains, masak, karaoke, dan masih banyak lagi jenis kompetisi kreativitas yang kita ketahui. Dalam kompetisi yang digelar, masing-masing menawarkan apresiasi dan hadiah yang menarik bagi pemenang. Dan hal ini tentu memotivasi orang-orang untuk mengikutinya. Tahukah saudara, sesungguhnya perjalanan hidup orang percaya seperti sebuah kompetisi. Dalam perikop firman Tuhan hari ini, Paulus mengatakan, hidup ini bagaikan pertandingan. Saudara-saudara, apakah kompetisi ini sama seperti kompetisi yang selama ini kita ikuti atau kita saksikan? Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita akan menemukan jawabannya. Saudara-saudaraku, di sini Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan iman kitalah yang harus kita lihat sebagai sebuah pertandingan atau kompetisi, di mana setiap kita harus berlomba-lomba untuk mengejar satu tujuan yang sama, yaitu menjadi serupa Kristus. Ada dua hal yang ingin Paulus sampaikan mengenai perlombaan iman. Yang pertama adalah, setiap orang harus menjadi pemenang dalam perlombaan iman. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita tahu bahwa tujuan akhir dari pertandingan iman kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Maka dari itu, bila setiap kita benar-benar melakukan perlombaan ini dengan benar, maka akhirnya setiap kita akan mendapatkan hadiahnya. Namun, terkadang tanpa kita sadari, kita sedang berlari keluar dari gelanggang pertandingan iman. Hal ini bisa terjadi karena fokus kita beralih pada mahkota-mahkota fana yang bisa berupa kesenangan-kesenangan duniawi, dosa-dosa, atau keinginan-keinginan diri yang kita kejar untuk dipuaskan. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus yang sedang bertanding, prestasi besar bagaimanapun tidak boleh membuat ia berpuas diri, dan kesulitan besar bagaimanapun tidak boleh membuat ia berputus asa dan berkecil hati. Ingatlah selalu bahwa seluruh hidup orang percaya adalah perjuangan dan perlombaan. Seluruh hidup orang percaya adalah di dalam perjalanan, terus berjalan, terus bertanding. Oleh karena itu, mari arahkan hidup ini pada kemenangan dalam perlombaan iman. Apakah saudara mau memenangkan perlombaan iman ini? Biarlah Tuhan yang menguasai hidup saudara 100%, hati, pikiran, waktu, tenaga, harta, dan lain-lain. Yang kedua adalah, setiap orang harus memiliki sebuah tujuan dan memiliki komitmen untuk mengejarnya. Saudara-saudara, sebagai seorang rasul, apa yang Paulus lakukan bukan asal-asalan atau sembarangan saja. Ia bukan seperti seorang pelari yang berlari tanpa tujuan. Ia juga bukan seperti petinju yang sembarangan saja memukul. Namun ia melakukan apa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan melatih dirinya dengan disiplin dan komitmen dalam menjalani sebuah pertandingan iman. Sebelum ia mengajarkan kepada orang lain, terlebih dahulu ia melakukan semua itu dalam kehidupannya. Sadarkah kita bahwa setiap orang Kristen ditempatkan Allah di dunia ini untuk dapat memenangkan pertandingan iman ini dengan benar? Fokus dan hadiah yang dikejar pun bukanlah mahkota dunia, tetapi mahkota abadi yang telah dipersiapkan Allah. Saudara-saudaraku, ada banyak yang berhasil menyelesaikan pertandingan, namun kebanyakan tidak mengakhirinya dengan baik. Mengapa demikian? Karena masih banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya mengalir begitu saja mengikuti arus, tanpa memiliki kepastian mengenai maksud dan tujuan keberadaannya di dunia ini. Sebagian masih terlena dalam zona nyamannya dengan mengikuti gaya hidup dunia. Mereka sepertinya lupa bahwa hidup ini hanya sementara saja. Mereka lupa bagaimana seharusnya orang-orang Kristen harus bertanggung jawab menjalani kehidupan ini. Rasul Paulus menjadi salah satu teladan bagi kita. Ia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bagaimana Rasul Paulus dapat mencapai garis finish dan mengakhiri pertandingan dengan baik? Yaitu Rasul Paulus memelihara iman kepada Allah di sepanjang hidupnya. Saudara pernah mendengar cerita tentang John Stephen Akhwari, seorang pelari maraton dari Tanzania yang paling akhir tiba di garis finish pada Olimpiade 1968 di Meksiko. Sebelumnya, tak pernah ada seorang pelari yang sampai di garis finish begitu terlambat. Oleh karena terluka dalam perjalanan, ia berjalan tertatih-tatih masuk stadion dengan kaki yang berdarah dan dibalut. Walaupun 1 jam lebih telah berlalu ketika para pelari lain telah menyelesaikan perlombaan itu, Akhwari tetap terus berlari. Hanya sedikit penonton yang masih tinggal di tempat duduk ketika Akhwari akhirnya melintasi garis finish. Saudara-saudara, ketika ditanya mengapa ia terus berlari walaupun kakinya terluka, Akhwari menjawab, "Negara saya mengirim saya bukan hanya untuk memulai perlombaan. Mereka mengirim saya ke sini untuk menyelesaikan pertandingan." Saudaraku, sama seperti Rasul Paulus, John Stephen Akhwari, yang mengetahui dengan jelas keberadaan mereka dan ada tujuan yang jelas untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saudara dan saya juga diingatkan bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup yang memiliki tujuan, yaitu kehidupan yang terus berjuang seperti dalam gelanggang pertandingan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tuhan menghendaki setiap orang percaya dalam kompetisi iman berjuang sedemikian keras untuk meraih kemenangan dan tujuan kekekalan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Apakah saudara siap menyelesaikan kompetisi iman saudara dengan baik? Kiranya renungan ini memberi motivasi bagi setiap kita untuk terus berjuang dalam kompetisi iman hingga mencapai garis finish dan meraih satu tujuan yang sama, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Amin.